Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Ilmu Digital. Kali ini saya ingin menjelaskan cara mempelajari bahasa pemrograman dengan mudah. Jadi, ini adalah aplikasi GameMaker 8, di mana GameMaker ini adalah aplikasi untuk membuat sebuah game. Kenapa saya mengenalkan aplikasi ini? Karena jika Anda men-sharing cara mempelajari bahasa pemrograman di YouTube, kebanyakan adalah bahasa pemrograman Java, C++, atau tingkat tinggi lainnya langsung. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan menggunakan aplikasi GameMaker ini karena bahasa pemrogramannya sangat mudah dan terlebih lagi ada fitur yang namanya drag and drop, di mana itu tidak memerlukan bahasa pemrograman sama sekali, tetapi kita akan memahami logika pemrograman dari drag and drop yang ada. Oke, mungkin eh, itu adalah penjelasan awalnya. Untuk lebih pahamnya, mari kita simak dulu di awal fitur-fitur apa saja yang ada di GameMaker 8 ini. Pertama, di sini kita memiliki fitur yang namanya adalah Create a Script atau untuk membuat sebuah gambar ya fungsinya. Jika Anda mengklik icon ini, nah akan muncul tampilan seperti ini, dan ini fiturnya bisa untuk mengambil gambar. Kita bisa meload di sini, load script. Nah, lalu kita ambil sebuah gambar. Ya, kita ambil yang di sini tutorial, misalnya apel. Nah, maka kita mempunyai sebuah gambar di game ini, yaitu gambar apel. Ya. Lalu kita bisa mengganti namanya di sini. Ini saya beri nama SP apel. Oke, klik OK. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah objek. Nah, ini baru gambar saja. Gambar ini belum diprogram apa-apa. Untuk memasukkan programnya, dia membutuhkan namanya objek ya. Bisa dilihat di sini ya, ada list sound, background, path, script, font, timelines, object, room. Nah, kita setelah membuat gambar, kita akan dilanjutkan dengan membuat objek. Untuk objek, kita bisa mengklik icon ini, create a object, atau klik kanan di objek ini langsung create di sini. Nah, seperti ini. Nah, objek ini memerlukan sebuah gambar agar tampil di layar nanti. Jadi untuk itu gambarnya bisa dipilih di sini dan akan muncul list gambar yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita ambil gambar apel ya. Lalu kita ganti namanya. Nah, untuk penamaan sendiri kenapa saya menyisakan SP dan OB ini? Karena penamaan sendiri bisa digunakan dalam pemanggilan. Dan kalau namanya sama itu biasanya bisa terjadi error. Jadi kita harus menyimpulkan awalnya ini objek, ini spread supaya beda gitu. Jadi nggak apel-apel semua. Oke, setelah ini kita belum kasih program apa-apa ya. Kita akan mempelajari cara meletakkan objek dulu ke sebuah layar nanti. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita sudah mempunyai gambar apel dan objek dengan gambar apelnya. Selanjutnya kita membuat sebuah room atau ruangannya. Nah, ruangan ini ada di sini ikonnya, atau bisa klik saja di sini, klik kanan create. Nah, ruangan ini kalau kita perbesar, lihatlah di sini masih kosong abu-abu ya. Jadi kalau nanti game ini jalankan, apa yang tampil di game itu adalah yang ada di tengah-tengah ini. Ini garisnya bisa dilihat, dihilangin pakai ini, diklik. Nah, jadi kalau mau di dalam permainan itu ada sebuah apel, kita harus memasukkan objek apel ke dalam tampilan layar ini. Caranya adalah klik ini. Di sini untuk memilih objeknya karena cuma ada apel doang, jadi muncul apel, klik apelnya, lalu kita letakkan di sini. Nah, ini cuma satu ya. Cuman baru satu objek apel. Dan untuk menjalankan game ini, kita gunakan fitur run the game warna hijau ini, atau merah nggak apa-apa, tapi merah ini untuk mode debugnya, jadi kita bisa ngeliat variabelnya. Tapi supaya nggak ribet, kita yang hijau aja.
kita klik. Setelah itu akan ada proses loading. Kita tunggu sebentar. Dan ini adalah layar game yang kita buat tadi. Karena kita tidak memberikan program apa-apa, jadi tampilannya cuma tampilan yang ada di settingan game maker tadi ya, seperti ini. Ini tadi settingannya ya tadi. Nah, ini settingannya kan. Tampilannya yang kita atur dan dalam permainan juga akan mengikuti seperti itu. Dan ini belum jadi permainan karena belum ada interaksi antara permainan dan pemainnya. Selanjutnya kita close. Kita balik lagi. Sekarang kita akan buat objek ini atau tampilan ini menjadi sebuah permainan. Kita akan melakukan membuat permainan seperti yang ada di tutorial sebagai berikut, yaitu permainan kita ambil buah ya, permainan ambil buah. Kita lihat di sini, ini tadi tutorial yang saya jelaskan, masukkan gambar. Nah, ini gambarnya cuma satu ya tadi. Jadi selanjutnya saya akan memasukkan semua gambar buah-buahan ke dalam permainan kita. Tadi apel, langsung pisang. Bom. Cherry. Strawberry. Tembok. Wow, tembok. Oke, setelah gambar ini dimasukkan, selanjutnya saya akan membuat objek. Lihat di sini. Nah, ini objek, lalu objeknya dimasukkan ke gambar masing-masing. Oke, sekarang kita buat sebuah objek lagi. Ya, ini di checklist dulu. Nah, objeknya ini baru satu ya, apel. Jadi kita akan membuat objek untuk buah-buahan lainnya. Pisang. Lalu bomnya. Cherry-nya. Strawberry-nya. Dan terakhir adalah temboknya. Wall. Oke. Setelah itu kita buka lagi ruangannya. Lalu kita masukkan objek-objek yang kita buat tadi ke dalam ruangan ini. Nah, ini Anda bisa menekan shift lalu geser gini seperti ini. Shift klik lalu geser. Itu supaya lebih cepat. Kita akan melingkari pinggir permainan ini dengan sebuah tembok. Nah. Oke, lalu kita akan meletakkan buah-buahan ini. Bom, berry, strawberry, oke, strawberry yang banyak. Dan selanjutnya adalah ini belakangnya abu-abu, nggak apa-apa ya. Kalau mau belakangnya supaya ada warna, kita bisa menambahkan background. Lihat ini background ada di sini atau di sebelah sini. Klik kanan, lalu create background. Kita ambil background yang bagus. Saya akan mengambil background gambar kayu ini, lalu klik OK. Lalu di room ini, masih di bagian room, klik tab background bagian sini, lalu klik bagian bawah sini, no backgroundnya ini kita ganti dengan background yang kita masukkan tadi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan
memberi program pergerakan. Di sini belum ada yang gerak sama sekali ya. Buah-buahan ini kalau kita jalanin ya tampilin seperti ini dan diam, mereka tidak bergerak. Jadi supaya mereka bergerak, oke, kita checklist ya. Kita buka objeknya, ya. Kita buka objeknya, lalu klik add event, masukkan create. Jadi event create ini adalah kita akan memberikan perintah saat dimulai, ya. Create ini saat awal. Jadi awal apa yang akan dilakukan objek ini. Nah, perintahnya ada di sini. Tuh, ini move, ada segala macam ikonnya, tapi saya akan menjelaskan satu dulu, yaitu move ini. Ya, ini adalah perintah untuk bergerak. Jadi kita klik, masukkan ke sini. Nah, tuh. Udah itu kita masukkan kecepatannya. Di sini saya tulis 4 aja. Lalu kita checklist semuanya, artinya bergerak ke segala arah, ya, random, acak. Lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini, artinya adalah pas awal, ya, create ini untuk awal, lalu dia akan bergerak ke arah semua, ke arah ini acak ini yang kita checklist, mau atas, kanan, gitu kan, bawah. Nah, semuanya kita buat seperti itu. Ya, oke. Boomnya juga. Kecepatannya 4. Terserah mau kalau mau divariasi kecepatannya. Oke. Oke, kereta. Oke, 4 ya kecepatannya. Kalau tembok nggak usah ya, nggak usah dikasih pergerakan karena tembok dia nggak bergerak. Ya kalau bergerak buyar nanti. Ini tembok gunanya untuk apa, bisa jalan kan. Setelah itu Anda bisa mengeceknya dengan cara run lagi. Kita lihat hasilnya gimana. Nanti masing-masing buah-buahan, nah lihat ya, bergerak. Dan dia labas ke temboknya karena temboknya belum dikasih program untuk program sebagai tembok, jadi belum dikasih perintah sama gitu. Nah, untuk membuat supaya ini buah-buahan pas lagi nabrak tembok nabrak temboknya dia nggak labas keluar, klik temboknya, lalu kita kasih checklist solid. Apa ini solid? Solid artinya adalah keras. Jadi objek wall ini keras dia. Dan apel-apel ini kalau nabrak yang keras, dia nggak bakal nembus. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah supaya eh, objeknya bisa memantul, karena ini belum ada program memantulnya, cuman keras aja. Jadi nanti kalau kita jalanin buah-buahan ini pas nabrak tembok, dia berhenti di tembok. Nah, tapi kita ingin membuat dia memantul. Untuk membuat seperti itu, maka di objek apel ini, ya, kita klik lagi objek buah-buahannya, klik add event, lalu collision ini kita pilih tembok. Nah, yang ini, event ini artinya adalah jika nabrak tembok. Ya, kalau tadi jika di awalnya mau gimana kan, awalnya bergerak ke random. Nah, kalau yang ini adalah jika nabrak tembok. Kita kasih di sini, nah kasih apa namanya ini, kotak ini ya, kotak action bounce. Ini artinya memantul ya. Nah, kita kasih kayak gini, solid object ya, biarin. Lalu ini kita ganti ke press cell ini ya. Klik OK aja. Nah, udah. Nanti dia kalau nabrak tembok, artinya dia akan memantul seperti itu. Oke, kita masukkan juga yang lainnya seperti itu. Ini. Ya. Kita masukkan semuanya kayak gitu. Tadi pisang sudah ya. Oke, cherry-nya. Strawberry. Nah, setelah ini
Kalau untuk objek temboknya sendiri nggak usah kita apa-apain lagi ya, karena objek temboknya tidak bergerak. Kita checklist, lalu kita coba lagi gamenya. Sekarang buah-buahannya akan memantul saat menyentuh tembok. Terlihat? Nah, seperti ini ya. Tapi ini belum ada interaksi dengan kita ya. Kita diklik-klik juga nggak ada apa-apa. Nah, sekarang kita ingin supaya kalau diklik hancur buahnya ya. Jadi kita akan buat program ya. Pertama kita buka salah satu buah ini apel contohnya. Lalu kita klik add event lagi. Lalu pilih mouse. Terus mouse left preset ya, artinya jika kirinya ditekan sama mouse yang kiri ya, atau istilahnya diklik lah. Jika diklik maka dia akan hancur. Nah, hancur itu dia ada di tab control kalau salah bukan ya. Ntar saya cari. Nah, ini di main 1. Ya, di tab main 1 di sini ada kotak sampah. Kita masukkan. Oke. Nah, kotak sampah ini artinya adalah hancur dia, hilang. Jadi kalau kita klik, maka apelnya akan hancur. Seperti itu ya. Kita masukkan ke semua program. Cek buahnya juga. Ini cherry-nya juga. Strawberry-nya juga. Dan kalau yang tembok jangan ya. Temboknya nanti ngilang dia. Terus nanti kalau bolong buah-buahannya pada kabur keluar. Oke. Sekarang kalau udah kayak gini kita cek. Nanti hasilnya adalah buah-buahan bisa kita klik dan dia menghilang. Nah, seperti ini kita coba. Nah, tuh, hilangan ya. Cepat sekali susah nih. Nah, wah, terlihat. Ini abom juga diklik nggak masalah tuh, hilang dia. Selanjutnya adalah kita akan membuat bom tadi ya. Bom tadi kalau diklik game over. Jadi kita harus cuma ngeklik buahnya aja. Dan juga kita kasih poin di sini ya. Setiap kita klik buah-buahannya kita dapat poin, tapi kalau kita klik bom game over seperti itu. Dan jika buah-buahannya berhasil hilang semua, maka kita akan menang. Oke, pertama kita akan membuat program kalau klik bom game over. Berarti bomnya yang kita kasih programnya. Lalu di sini di create press event left preset ya. Di left preset event ini kita kasih program untuk game overnya. Ntar saya cari dulu. Nah, ini dia nih. Ya, di main 2 display message ini kita geser ke sini ya. Lalu kasih bacaan game over. Oke, ini adalah gunanya untuk menampilkan pesan game over. Pesannya ini bisa kita ganti-ganti terserah. Dan ini posisinya harus di atas ya. Jadi sebelum bomnya hilang dia munculin pesan dulu. Baru dia hilang. Oke. Selanjutnya adalah kita buat menang ya, kondisi menang ya. Oh iya, bukan, buat poinnya. Untuk poin ya, oke, kita buat dulu objek kosong. Objek tanpa gambar. Jadi kita nggak pakai gambarnya karena kita akan menampilkan teks. Jadi ini OB poin. Oke. Lalu kita kasih klik add event draw. Nah, ini untuk menampilkan sesuatu. Lalu kita kasih di sini draw. Kita masukkan draw text ya. Kasih draw text. Sini teksnya adalah ini untuk buat live nyawa. Di sini kalau nggak salah dia ada otomatisnya nyawa. Saya cari dulu. Nah, ini dia nih. Ini draw nyawa di sini nih ada draw live. Draw live image. Oke, ya kita pakai yang ini. Draw live ya. Posisinya kita masukkan 10 10 aja. Ini koordinat. Untuk koordinat sendiri nanti
saya akan jelaskan nih. Isinya seperti ini dulu, 10, 10, terus ini left, biarin. Klik OK. Nah, koordinat itu dihitungnya dari ujung kiri atas. Kita lihat nih, di sini, bagian kiri, ya, bagian bawah sini, ada X dan Y. Dan lihat kalau kita atur mouse-nya dia berubah. Jadi 10, 10 itu kita lihat di sini, bagian sini, di ujung, 10, 10. Ya, kita ubah ya, kayaknya 10, 10 terlalu kecil. Kita ubah di sini 32, 32. Tapi agak mepet ke sana berarti, nah ini. Kayaknya 48, 48 ya. Kita ubah aja 48, 48. Oke. Selanjutnya kita buat ini. Oh iya, apa? Nyawa lagi. Ini lift itu nyawa ya, bukan poin. Oke. Duh, ntar teh. Untuk poin bukan yang ini tapi yang bagian atas ini. Ini saya hapus dulu. Nah, poin itu pakai yang ini. Ya, draw score. Nah, klik masukin sini. Tadi 48, 48. Oke. Lalu jangan lupa ini buat dulu create event-nya. Masukin dulu yang ini, set score. Ya, ini biarin 0 dulu. Oke. Ya. Ini tes score ini oke, tidak usah. Oke, selesai. Kita klik oke dulu, kita masukkan ke objek buahnya, lalu saat diklik kita tambahkan skornya, berarti di sini kita cek skor. Nah, ini kita masukin 1, lalu relatifnya di checklist. Oke. Ya, kayak gini. Kita bisa copy juga sih. Copy. Oke. Masukin juga ke objek buah-buahan lainnya. Oh iya, ini di atasnya, di atas kotak sampah. Oh, di bom nggak usah ya? Bom kan nggak. Bom kan itu nggak nyetak poin. Nah, di sini paste, di sini paste. Oke, jadi setiap diklik buah-buahannya akan mencetak poin. Jangan lupa objek poin ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, klik taruh mana aja. Ya, objek poin ini ya, dimasukkan sini. Setelah itu oke, baru kita tes hasilnya seperti apa. Kita cek dulu. Jadi sekarang udah ada fitur game over-nya dan poinnya. Nah, lihat poinnya sebelah kiri atas skor 0. Jadi kalau kita klik buahan, nah dia nambah 1. Oke, susah ini, harus diklik berkali-kali. Oke, dan kalau kita klik bomnya, game over. Oke, tapi baru gitu aja ya, harusnya game-nya nge-restart. Dan skornya juga harus berkurang, itu belum kita tambahin. Ayo kita tambahin dulu. Dan kondisi menangnya juga belum ditambahin. Oke. Kita tambahin dulu di sini. Nah, di game over ini ya. Destroy ini. Berarti kita tambahin untuk gamenya restart. Itu ada di start sini, kita cari dulu. Ini dia nih. Ya, di main 2 restart game. Jadi kalau bomnya klik, muncul pesan game over, terus gamenya di restart seperti itu. Klik OK. Dan kita buat kondisi menangnya adalah jika skornya ya, kita lihat ke sini. Kita lihat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita buat aja jika skornya adalah 10. Ya, di poin ini berarti dia masuk ke step event. Ya, step event ini adalah berjalan terus-menerus. Kalau program ini hanya dijalankan di awal. Nah, kalau yang step event dia berjalan terus-menerus. Jadi dia akan
running programnya terus, dan program yang ingin saya cek adalah pakai ini. Ntar saya cek dulu. Tes follow ada nggak ya? Tes follow di sini. Oke, ini bukan tes follow tapi tes object ya. Ini tes instance atau ini check object. Bukan check object sih. Tes instance ini number equal. Oke, nggak apa-apa. Kita buat aja dulu. Jika ini dia. Bukan yang ini, maaf. Tapi yang ini, kita pakai yang ini aja. Test variable. Jadi variabelnya jika di sini kita masukin skor ya. Skor adalah 10, maka kita kasih kayak gini. Ya, star yang dulu. Maka kita munculin skor. Show score. Oke. Backgroundnya kita biarkan, bordering biarin, seperti ini aja udah. Oke. Ya. Lalu game restart. Setelah itu tutup. Ini adalah perintah jika, perintah yang ada fungsi if gitu ya. Jadi dibacanya kayak gini. Ini step ini gunanya untuk selalu. Jadi dia programnya akan selalu dijalankan. Dan apa yang dijalankan selalu ini adalah jika. Jadi setiap kondisi dicek jika apa, lalu kondisinya jika sesuai yang ada diperintahkan ini, yaitu skornya 10, maka akan pelaksana yang ada dalam tanda panah ini. Dalam start of a block sama end of a block ini harus ada ini ya, harus ada temannya ini ya. Jangan dihilangkan yang bagian bawahnya atau cuma atasnya doang gitu. Jadi harus ada dua ini dan di dalam yang akan dilaksanakan. Jadi jika skornya adalah 10, maka game akan menang gitu. Kita lihat dulu, kita lihat skor. Oh ya, ini jangan pakai yang ini. Saya lupa, ini bukan pakai var tapi pakai yang ada di skor. Lalu kita masukkan sini. Nah, skornya 10. Oke. Berarti yang ini nggak usah. Lihat. Oke. Ini ya, jika skornya adalah 10. Kenapa kok saya milih 10? Soalnya sini ada 10 objek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, otomatis jika semuanya udah keklik, skornya akan 10. Lalu dia akan mengambilkan fix skornya dan game akan di reset. Langsung aja kita coba gamenya, hasilnya. Nah, kita coba, kita habiskan semuanya, tapi jangan sampai klik bomnya. Nah, lihat, menang kan? Menang, kita tulis nama. Enter. Oke, dia game yang restart lagi. Nah, supaya game yang nggak flat-flat amat, rasanya kan aneh gitu ya. Kayaknya ada yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu musiknya, suaranya. Jadi kita perlu menambahkan suara dalam permainan ini. Caranya gimana? Di sini ada sound, klik kanan, create, kita load, ya. Pertama saya akan memberikan suara pada buahnya jika diklik. Di sini ada bep. Kita bunyikan. Oke. Ini nggak usah preload ya. Oke. Kita tambahin dulu suara yang ini. Namanya kita ganti SO klik. Nah, di sini suaranya akan bunyi jika buah-buahnya diklik. Berarti di sini ya. Lalu di sini kita cari lagi untuk memutar suara. Nah, ini dia. Play sound, taruhnya paling atas. Loopnya
false ya, jadi dia nggak bunyi terus menerus. Lalu klik, suaranya sound click nih. Oke, kita copy. Oke, pasang juga di tempat yang lainnya. Oke, yang bom nggak usah pakai suara itu. Paste. Dan saya ingin menambahkan lagi suaranya. Loud sound. Kita cek dulu. Jelek. Saya pengen tambahin suara pas lagi nabrak temboknya. Dan suaranya jangan terlalu ribut. Ini kayak setrum. Oke, suara klik coba. Kayaknya ini nggak apa-apa, tapi volumenya kita kecilin. Oke. Jadi, jika nabrak tembok, dia akan bunyi suara. Jadi ya. Suara ini, ini belum dikasih nama. Duk, gitu aja lah. Udah. Oke, ini udah. Kita copy. Paste. Oke, dan kita tambahin juga suara musik backgroundnya, background musiknya. Kita masukin lagi suaranya, lalu kita masukin musik di sini. Nah itu kita ganti nama musik. Ini musik game ya. Kita cek dulu. Nah itu musiknya ya. Nanti lengkapnya di gamenya aja. Udah itu sudah kita masukkan. Kita buka OB point ini. Di create ini kita putar. Jadi pas awal dia akan memutar musik gamenya. Dan ini loopnya di true aja. Ini gunanya supaya kalau musiknya habis dia bunyi lagi seperti itu. Oke. Nah sekarang udah ada suaranya. Lengkap deh game kita. Ini adalah game sederhana, yaitu kita tangkap-tangkapan buah. Oke. Kita klik. Nah, dia ada bunyi itu kalau nabrak, tapi nggak terlalu jelas ya. Dan kalau kita klik, ada bunyinya. Nah, ini baru rasanya ada kayak ada interaksinya gitu. Oke, selesai. Itu adalah cara membuat game dari GameMaker 8. Semoga dari apa yang saya praktikkan tadi ada yang bisa diambil pelajaran. Ya, yaitu adalah cara gimana kita memberikan sebuah perintah ke dalam komputer. Ini salah satu termasuk salah satu cara kita memberikan perintah ke dalam komputer dan mengendalikan apa yang dalam komputer itu, yaitu objek yang kita buat tadi. Jadi tadi gimana kita membuat perintahnya adalah dengan fitur-fitur yang tersedia ya. Kalau kita buat komputernya sendiri mah itu udah urusan lain. Ini kita buat programnya, dan program itu pasti menggunakan aplikasi dengan fitur yang tersedia kayak JavaScript dan C++. Itu pasti kita ngetiknya di aplikasi untuk yang support untuk memasukkan kode tersebut. Dan ini adalah GameMaker 8. Kita bisa belajar masukin perintah tanpa coding ya. Kita tinggal geser-geser ini fitur-fiturnya. Ini jika apa gitu kan, eventnya itu berguna untuk memberikan kondisinya jika apa, jika create ini jika awalnya, yang ini jika menyentuh tembok, yang ini jika diklik kayak gitu. Dan masih ada banyak lagi di sini eventnya yang bisa kita gunakan. Jika mouse-nya diklik, jika mouse-nya dilepas, jika tabrakan dengan apa, bisa ditambahin sendiri. Ya kan? Ini baru awal. Semoga ini bisa dipahami ya. Dan kalau kalian bisa paham dengan sesuatu yang sederhana ini, ke depannya untuk program itu akan lebih mudah insya Allah.
Dan untuk programnya akan saya jelaskan di sesi selanjutnya aja jika saya buat videonya lagi. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.